Oke, halo, assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Nah, sudah sejak cukup lama ya terakhir saya mengulas sepeda dan posting di YouTube. Hari ini saya punya satu sepeda yang menarik. Sebenarnya ada beberapa sepeda ya di warung. Ini ada Sunweb, ada Marin, ada Zeta juga. Tapi saya tertarik untuk membahas sepeda ini. Sepeda ini adalah Leaf Langma Advance 2 Disc tahun 2022. Warnanya putih, bukan pearl, bukan unicorn white, tapi ini putih aja. Ada sedikit glitternya tapi nggak seglitter TCR Advance 2 Com ya, yang emang itu glittering banget. Oke, si Leaf Langma Advance 2 Disc Com ini punya satu hal yang sangat menarik yang akan kita bahas pada sesi video kali ini. Nah, sebelum kita ke poinnya, kita akan coba cek dulu physically si Leaf Langma Advance 2 ini apa ya, bedanya hampir nggak ada sih secara framenya, karena emang frame Giant sendiri udah, atau Leaf juga udah terkenal cukup terbukti bagus ya, termasuk di Sunwebnya pun geometrinya sama. Ini si Leaf juga nggak pernah ada perubahan dari geometrinya, hanya paintworknya aja yang berubah. Oke, ini dia Leaf. Saddle-nya dia menggunakan Leaf, seat post-nya karbon, frame dan fork-nya karbon, kemudian dropper dan stem-nya masih menggunakan alloy. Overall sepedanya masih sangat bagus ya, masih belum ada lecetnya lah. Ini kayaknya owner lamanya pas sepeda Sabtu Minggu juga, jadi masih sangat low kilometer. Oke. Sprocket, karena ini tipe Com, dia pakai 34 1134 dengan cranksetnya 5034. Jadi ini cukup memudahkan para hawa untuk misalnya melewati jalan yang agak nanjak atau sedikit ada unsur climbingnya di gradien-gradien tertentu ya. Jadi udah enak. Rantainya menggunakan KMC 11EL, jadi udah ada holonya di sini. Dia selain ringan ya, karena dia ada holonya di sini, dia katanya juga sudah punya pelumasan yang lebih baik di mata-mata rantainya ini. Jadi si KMC 11EL ini lebih durable dan juga lebih ringan. Itu. Size sepedanya S. Sudah UCI approve. Kemudian setting kabelnya masih menggunakan Jaguar Flex XL. Ini untuk shifter depan dan belakang. FD dan RD nya menggunakan 105. Ada lecet minor di bagian RD nya, bagian sini, mungkin karena nyender ya ini. FD nya aman, gak ada masalah. Nah, kita akan coba perhatikan sekarang di bagian yang lainnya. Oke, dari bagian drivetrain ini ada yang menarik. Teman-teman bisa lihat bahwa si holder dari si 105 ini ternyata dia lebih lebar dibandingkan dengan holder 105 sebelumnya. Bentuknya pun drifternya lebih pendek dibanding dengan 105 R7020. Ini lebih pendek dan di sininya lebih lebar. Nah, Shimano sih mengklaim bahwa dia menggunakan si drifter ini didesain buat small hand atau tangan-tangan yang lebih kecil, atau lebih cocoknya mungkin digunakan buat para hawa yang emang jari-jarinya mungkin nggak terlalu panjang, dan kalau yang nyengkrem rem dia nggak terlalu besar effortnya ya untuk ngeremnya. Nah, ini adalah drifter Shimano terbaru R7025. Jadi bukan 7020 tapi 7025. Ciri khasnya di sini bentuknya agak menggembung, lebih besar, dan ininya batangnya lebih pendek. Nah, ini memudahkan cewek-cewek buat ngerem. Full hidrolis remnya dengan bagian ini. Disc brake-nya juga menggunakan Shimano 105.
adjustable untuk 160 atau 180. Wow, ini cukup lebar. Sayang disc brake-nya, piringan rotornya masih belum pakai Ultegra ya. Kalau kita kasih Ultegra Ice Technology ini udah keren banget nih, udah ganteng banget nih sepedanya. Wheel setnya pakai Giant tubeless ready PR2 sama dengan yang digunakan di TCR. Ban yang digunakan menggunakan Gavia Course One. Oke. Saddle pakai particle flow lift yang ciri khasnya di bagian sininya lebih lebar ya, dan lebih flat, lebih datar. Kalipernya juga menggunakan 105 di belakang. Crankset lebih pendek. Oke, dia menggunakan R7000, cranksetnya 170 mm atau 17 cm untuk panjang cranksetnya. Oke. Sepeda ini sebenarnya masih cukup baru ya. Artinya pemakaiannya 3 bulan, dan menurut saya sih cukup masuk akal ya pemakaian 3 bulan itu. Dengan kondisi ban yang juga masih bagus, drivetrainnya juga masih oke. Saya belum coba karena emang ini sepeda cewek, jadi saya kayaknya nggak nyoba deh ya. Cuma size-nya S, jadi saya mungkin sebenarnya masih bisa pakai sepeda ini. Oke. Oke, kita akan coba masuk ke sesi penimbangan. Oh ya, ada satu hal yang sayang banget dari sepeda ini. Seat postnya itu ternyata bekas dipotong. Jadi seat postnya dipotong kira-kira sekitar 2 cm atau 1 cm di bawah minimum insertion. Nah, yang sebenarnya kalau ridernya cukup tinggi itu sedikit kurang comfortable ya, karena nggak bisa dimaksimalkan ke tinggi badan yang seharusnya. Misalnya ridernya 170, nah itu agak kayaknya sepeda ini seat postnya agak sedikit bermasalah. Tapi untuk tinggi badan 160-165 nggak ada masalah ya. Saya yakin settingan ini sekitar untuk tinggi badan 167 atau 166. Jadi masih cukup oke meskipun seat postnya dipotong. Oke, kita masuk ke sesi penimbangan. Oke, ini bobotnya. Kita coba timbang sekali lagi. Oke, ternyata bobot si lift ini cukup berat ya. Dia bobotnya masih 8,5 kg. Oke ya, menurut saya sih karena dia disc brake ya pasti dia lebih berat. Resiko kalau pakai disc brake dia pasti bobotnya sekitar 300 gram atau 350 gram lebih berat daripada kalau dia pakai rim brake. Jadi emang dia resikonya agak sedikit lebih berat. Oke. Nah, bagian yang tadi saya bilang terpotong, saya akan tunjukkan di bagian sini. Oke, saya akan coba copot dulu. Oke, nah ini dia bagian yang saya bilang dipotong.
Jadi Giant sebenarnya punya minimum insertion ya, yang dia bisa masukkan di sebelah sini. Harusnya masih ada sekitar mungkin 4 atau 5 cm di bawah minimum insertionnya, supaya kalau dia masuk di sini misalnya ketinggian paling tinggi di sini, itu dia masih bisa maksimal segini nih. Tapi juga menurut saya sih ini masih oke ya. Kemarin saya sempat coba nyari buat spare partnya ini, karena saya dapat sepedanya bekas. Saya coba cari spare partnya, ternyata harga seat postnya ini cukup mahal ya, 2,5 juta spare part ori Giant. Jadi menurut saya sih nggak worth it untuk dibelikan baru, karena saya yakin masih cukup aman untuk digunakan ya, dengan pemotongan sampai segini nih. Oke, kita pasangkan lagi. Nah, itu tadi sekilas mengenai si Giant Leaf Advance 2Com tahun 2020 ini. Nah, sepeda ini dijual di Giant Indonesia itu harganya sekitar 41,5 juta. Warung Sepeda Jogja jual sepeda ini second, masih sangat bagus kondisinya. Kita jual di harga 37,5 juta. Jadi teman-teman bisa hemat 4 juta beli sepeda baru, atau beli sepeda ini pre-love masih sangat bagus, teman-teman bisa hemat 4 juta. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Mudah-mudahan informasinya berguna ya, dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi mencoba nyari road bike karbon buat cewek, buat istrinya, atau mungkin buat pacarnya, atau mungkin buat mamanya. Nah, si Giant Leaf Advance 2 ini sangat recommended karena dia udah pakai disc brake, jadi pengeremannya udah lebih pakem. Bobotnya juga masih oke, 8,5 kg. Drivetrainnya sudah 105, jadi udah nggak ada masalah. Sepeda ini for sale dijual di IG Warung Sepeda Jogja. Lokasi kami di Sleman dengan harga 37,5 juta. Kalau lokasi teman-teman di Jogja atau sekitarnya, Magelang atau mungkin Klaten ya, masih bisa kami free delivery ke rumah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.